Dalamnya itu benar-benar lembut sekali. Benar kalau dinamakan tahu susu, karena beda dengan tahu biasa. Bedanya di apa? Di dalamnya. Dalamnya itu benar-benar lembut. Lembut banget dalamnya. Lumer. Lumer seperti Halo semua teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade Listi. Kali ini saya akan membuat tahu susu. Dimana tahu susu ini sekarang lagi viral ya. Di semua kota banyak yang jual tahu susu ini. Di kota saya juga seperti itu ya, di Blora. Banyak sekali yang jual tahu susu ini. Untuk itu sebelumnya saya akan sebutkan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Oke. Nah, ini saya memakai tahu biasa ya. Tahu biasa ini tadi saya beli ini 10 ya. 10 biji, ukurannya biasa ya. Nah, kemudian soda kue ini 1 sendok teh. Kemudian bawang putih. Bawang putih yang sudah saya haluskan. Yang sudah haluskan ya, sudah saya tumbuk tadi. Ini saya tadi memakainya 6 butir ya, 6 butir bawang putih yang sudah saya haluskan. Nah, kemudian ada garam. Garam ini nanti secukupnya saja, jadi saya tidak menyebutkan ukuran, nanti kalau seandainya kurang asin ditambah gitu aja. Jadi ya secukupnya saja. Kemudian bumbu penyedapnya saya pakai Magic Lesat. Ya, teman-teman bisa memakai merek lain ya selain Magic Lesat ini, misalnya pakai Royco atau Masako, terserah teman-teman semua kayak gitu. Nah, sebelumnya juga saya sudah merebus air ya. Itu sudah saya siapkan rebusan air. Nanti itu untuk memasukkan semua bumbu-bumbu ini. Dan ini tahunya akan saya potong-potong dulu ya. Akan saya potong-potong, motongnya nanti kotak-kotak. Untuk besar kecilnya terserah teman-teman semua. Ini akan saya potong-potong dulu. Sebenarnya tangan saya bersih ya, tapi biasa kan untuk memakai sarung tangan plastik saya biasanya sih. Oke, akan saya potong-potong dulu ya. Saya potong kotak-kotak. Ini saya jadikan 3 ya, 3 potongan. Saya potong jadi 2. Jadi satu tahu ini 6 potong. Jadi 6 ya. Tapi terserah ya ibu-ibu atau teman-teman semuanya mau motongnya agak kecil lagi, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, ini saya potong-potong dulu. Ibu-ibu atau teman-teman mesti bertanya-tanya ya, kenapa namanya tahu susu tapi bahan yang dipakai nggak ada susunya ya. Mungkin jawabannya ada di akhir video saya nanti ya. Untuk itu silahkan tonton video saya ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe video saya dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru saya. Nah, sekarang potong-potongnya selesai. Saya akan melihat air saya dulu ya, sudah mendidih apa belum. Bentar ya. Dan ternyata sudah mendidih. Sudah mendidih, saya tapain dulu. Ini airnya dalam masih kondisi panas ya, tapi tidak saya taruh di kompor.
kondisi panas saya taruh di sini. Kenapa tidak saya taruh di kompor? Nanti kalau mengadoninya atau membumbuinya di kompor, itu nanti tahunya takutnya hancur ya. Jadi posisi tidak ada nyala api, tapi kondisi ininya panas. Yang saya masukkan dulu adalah bawang putih ya. Akan saya masukkan. Kemudian bumbu penyedapnya saya masukkan dulu. Saya pakai 1 saset ya bumbunya. Kemudian garam saya masukkan dulu. Garam secukupnya ya, saya ambil sedikit dulu. 1 sendok teh ini saya ambil 1 sendok teh dulu. Nah, ini sebelum dimasukkan soda kue, ini diaduk dulu ya. Diaduk, kemudian dikoreksi rasanya. Dikoreksi rasanya dulu. Kurang apa ya, misalnya tentu aja mesti asinnya ya. Saya koreksi dulu. Udah oke. Berarti tadi saya pakainya 1 sendok teh ya garamnya. Oke, kalau ini sudah dinilai rasanya udah cukup, saya masukkan soda kuenya. Soda kue masuk. Nah, masuk. Nah, udah ya, diaduk-aduk sampai rata. Kemudian masukkan ininya ya, tahunya. Tahu masuk semua. Tahunya harus terendam ya, harus sampai terendam, biar bumbunya itu meresap ya ke dalam ininya, tahunya. Jadi harus terendam ini tahunya. Nah, ini terendam semua kan, kelihatan. Nah, tahunya terendam semua. Mudah ya cara buatnya. Jadi ibu-ibu bisa buat sendiri ya daripada beli. Lebih hemat bikin sendiri. Nah, ini udah selesai semua. Kemudian setelah ini saya tutup. Nah, ini biarkan kurang lebih 20 menit atau sampai dingin. Setelah itu nanti ditiriskan ya, ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan ditutup, taruh di kulkas kurang lebih 7 jam baru bisa digoreng. Oke, kita tunggu dulu ya proses selanjutnya. Sambil sesekali dilihat ya, kemudian diaduk-aduk. Nah, sekali-kali dilihat sambil diaduk-aduk biar bumbunya meresap sempurna ya ke dalam tahunya. Ini sudah selesai ya. Tadi sudah 20 menit berlalu. Kemudian saya tiriskan ya, tahunya saya tiriskan biar ini ya airnya pada keluar semua. Dan ini sudah dingin. Nah, kenapa ini dibilang namanya tahu susu dan bahannya tidak ada susunya? Jawaban saya, karena hasil dari tahu ini lembut banget, teksturnya benar-benar lembut ya, lembut seperti susu. Nah, itu kenapa tahu ini dinamakan tahu susu. Itu. Nah, ini akan saya masukkan ya. Akan saya masukkan. Ini semangkok ini ya, sewadah ini biasanya
kalau dijual itu harganya 18.000. Kalau bikin sendiri lebih, tentu saja lebih hemat ya. Soalnya ini tahu 10 biji aja kalau di pasar harganya cuma 5.000. Tinggal sedikit lagi. Yes, akhirnya selesai sudah memindahkan tahu ke ini ya, ke tempatnya. Tuh, jadinya segini. Jadinya segini ya. Nah, ini 50 biji lebih nih. Soalnya kalau 18.000 itu isinya 50 tahu. Selesai sudah. Terus saya tutup ya. Simpan dalam kulkas minimal 7 jam ya, 7 jam. Tapi biasanya saya hari ini bikin, besok pagi saya goreng. Jadi tunggu besok ya saya gorengnya. Sekaligus akan saya tunjukkan dalamnya tahunya ini. Tapi yang jelas tahunya ini teksturnya benar-benar lembut sekali. Oke, saya masukkan ke kulkas ya. Ini adalah tahu yang kemarin saya buat. Nah, ini hasilnya. Tada! Hasilnya ini teksturnya ya benar-benar lembut sekali. Kayak gini tuh udah kenyal gitu. Kenyal ini. Lembut banget. Makanya ini namanya tahu susu ya. Oke. Ini kemarin sudah saya buat. Hari ini saya janji untuk menggorengnya. Jadi nanti saya incipin rasanya itu gimana kayak gitu ya. Nah, kebetulan ini saya akan menggoreng dengan dua gorengan. Yang pertama saya goreng biasa, yang kedua akan saya kasih tepung panko ya, atau tepung panir yang kasar gitu. Nah, ini akan saya bumbu dulu ya. Untuk yang tepung bumbunya saya menggunakan tepung sajiku seperti biasa, enggak endorse ya. Soalnya saya memang suka ini ya, sajiku. Nah, ini akan saya bikin tepung basahnya dulu. Saya pakai 1 saset aja ya. 1 saset, ini juga enggak saya semuakan. Soalnya saya hanya goreng beberapa saja. Enggak saya goreng semuanya. Nah, ini saya pakai setengahnya dulu ya. Saya campur dengan air. Saya bikin adonan basah dulu. Adonan basah. Kurang ya, masih agak kental ini. Saya kasih sedikit lagi. Fungsi adonan basah ini supaya nanti tahu yang digoreng itu panirnya ini nempel ya. Yang mau ini nempel. Jadi dikasih tepung basah dulu. Nah, ini akan saya masukkan. Tangan saya bersih ya tadi. Sudah cuci tangan. Nah, ini kemudian taruh di tepung panir. Saya ingin beberapa. Nah, sementara saya mau mencampurkan adonan, saya panaskan dulu ya. Jadi nanti langsung saya goreng. Minyaknya saya panaskan dulu. Oke. Dan saya goreng tepungnya. Oke, nanti saya goreng yang tanpa ini dulu ya, yang tanpa tepung dulu. Nah, ini saya campur tepung basah dulu, baru ke tepung panir. Kemudian saya ini ya, saya tabur-taburin. Nah, tabur-taburin, nempel kan? Nah, ini nempel. Nah, saya taruh di tempat sini.
tahunya benar-benar lembut ini, teksturnya benar lembut. Makanya dinamakan tahu susu ya, karena teksturnya memang benar-benar lembut sekali. Ini paling enak kalau buat camilan ya. Buat camilan sore-sore kayak gitu, enak ini. Nah, ini lakukan sampai seperlunya, sesuai kebutuhan ya. Lakukan sesuai kebutuhan. Mau di semuain ya nggak apa-apa. Nah, saya kira sudah cukup ya ini untuk tepungnya. Untuk tahu tepungnya saya bikin sedikit aja. Ini kebetulan tepungnya juga sudah mau habis. Jadi saya mau goreng segitu aja. Nah, kita cuci tangan dulu. Dulu ya. Nah, ini udah panas ya minyaknya, sudah panas. Untuk tahu yang biasa, yang tanpa tepung ya, akan saya goreng dulu. Tahunya benar-benar lembut sekali. Ininya empuk banget ininya. Teksturnya ya. Teksturnya benar-benar ini lembut banget. Goreng beberapa aja ya ini. Wow. Nyami nyami. Nyami nyami. Mudah sekali kan ya bikinnya kemarin. Nggak, bahannya juga banyak ya kita temuin, kemudian cara membuatnya juga mudah sekali, daripada beli lebih hemat bikin sendiri kan. Sudah matang ya, kan saya angkat, sudah warnanya kecoklatan. Nah, saya angkat. Tahunya jadi bulat-bulat ya, maksudnya itu agak besar gitu ya, bulat-bulat, walaupun nanti kempes ya, kayak semacam tahu pong kayak gitu. Tahu pong kan kayak gitu ya, tapi dalamnya lembut sekali. Nah, ini untuk yang saya kasih tepung panko akan saya goreng, cuma minyaknya akan saya kecilin lagi. Karena apa? Kalau kepanasan itu tepung pankonya ini cepat ini ya, cepat gosong.
Jadinya kalau untuk menggoreng tepung panko itu posisi api kecil aja ya, jangan terlalu besar. Soalnya cepat matang nanti tepung pankonya, cepat gosong. Nah, ini. Kita kecilin lagi ya. Soalnya cepat ini ya, kalau tepung panko itu cepat coklat, cepat coklat ini. Wow, cantik banget warnanya. Oke. Kuning-kuning keemasan. Nah, kalau udah gini agak besaran dikit nggak apa-apa. Yang penting waktu awalnya tadi minyaknya jangan panas. Kalau minyaknya awal panas kemudian ini masuk, langsung deh nanti gosong. Jadi kalau dimulai dengan api kecil kemudian agak dibesarin, itu tepung pankonya tidak akan gosong ya, tidak akan cepat gosong. Nah, ini sudah saya besarin kok, apinya ya api sedang lah, nggak besar, jangan besar sekali. Nah, ini tahunya saya balik ya biar nggak gosong. Nah, ini hasilnya cantik banget warnanya, kuningnya. Karena apa? Tadi apinya ya, apinya permainan api ya. Jadi kalau pas goreng ini apinya jangan panas. Kalau panas, ini yang ada tepung pankonya masuk, langsung dia gosong. Tapi kalau manasinya dengan api kecil, tepung pankonya masuk, tahu dan tepung pankonya masuk, itu hasilnya akan matang merata, coklatnya maksudnya ya, warnanya akan matang merata, tidak gosong. Itu adalah tipsnya. Nah, cantik sekali kan warnanya, tidak gosong. Tepung pankonya, biasa kan ada yang gosong ya. Nah, ini cantik ya sekali ya. Karena di permainan api ya, kita harus main di api. Wow, tahunya tuh ini ya, dia tambah agak besar ya, mengembang, tahunya mengembang ya. Oke. Mengembang. Cantik sekali. Golden brown. Oke, yang saya angkat. Saya matikan kompor, ini sudah matang ya. Saya matikan kompor. Wow, cantik sekali nih warnanya. Tuh. Tahu susunya sudah matang. Wow, cantik ya tuh hasilnya. Wow, kalau orang Jawa bilang ini kemeripe ya. Kalau ya kemeripe atau crunchy ya. Kalau orang Inggris bilang crunchy. Kalau orang Indonesia bilang renyah. Tuh ya. Nah, ini waktunya incip-incip ya. Waktu yang kita tunggu-tunggu adalah incip-incip di meja sana. Oke, ayo sana ya. Ini waktu yang ditunggu-tunggu ya. Makan-makan, incip-incip. Ini yang akan saya incipin yang tahu tanpa tepungnya, yang orinya tanpa tepungnya. Saya cocol di saus. Dalamnya tahunya ya benar-benar lembut sekali. Rasanya benar-benar lembut sekali, benar. Enak. Bumbunya juga pas. Asinnya pas, gurihnya pas. Enak, benar enak. Yang bikin lumer itu memang soda kuenya ya. Yang bikin lumer sekali. Di lidah itu lembut bener lembut. Oke. Terus saya mau yang saya kasih panko ya, tepung pankonya yang crispy-nya.
Saya cocok. Ini selain pakai saus, bisa dipakai ini ya, cabai rawit kayak gitu ya. Kalau di Blora namanya cabai setan. Karena saking pedesnya ya. Jadi pedes kayak ini, namanya kayak jadi dinamakan cabai setan. Saya makan dulu yang crunchy-nya ya. Kriuk kriuk kriuk. Kalau saya boleh memilih, waduh, harus memilih ya. Daripada yang ini, saya lebih suka yang saya kasih kayak gini. Kasih tepung panko ya. Jadi ada rasa crunchy-nya, dalamnya lembut. Lebih ini ya. Lebih cocok kalau buat camilan sore hari, itu lebih cocok dipakai tepung panko ini. Wah, kriuk banget, bener, enak banget. Enak banget, bener. Nah, akan saya tunjukkan dalamnya ya. Dalamnya itu bener-bener lembut sekali. Bener kalau dinamakan tahu susu, karena beda dengan tahu biasa. Bedanya di apa? Di dalamnya. Dalamnya itu bener-bener lembut. Lembut banget dalamnya, lumer seperti ini ya, rasanya tuh lumer banget seperti susu, enak. Ininya yang putihnya ini lembut banget dibanding tahu biasa yang belum dikasih adonan resep-resep adonan yang tahu susu ya. Jadi bener, ini lebih lembut banget, lebih lembut sekali. Enak banget, enak bener. Top markot top. Memang rasa itu tidak boleh bohong, tidak pernah bohong. Nyami. Nah, gampang sekali. Resep ini dibuat di dapur Anda semuanya ya, teman-teman semuanya. Teman-teman semua bisa praktekkan sendiri di dapur, teman-teman semuanya. Bumbunya mudah dicari, caranya gampang, kayak gitu ya. Mending bikin sendiri deh, lebih hemat. Oke? Sampai di sini dulu resep kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan tekan bunyi lonceng jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? See you next time. Bye-bye.